Halo teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Oke, dalam video ini kembali kita akan menganalisa candle dan candle by candle ya. Dan di sini adalah screenshot dari aset Euro USD di market IQ Option ya, atau platform IQ Option. Oke, seperti biasa nomor sudah saya kasih dan di sini terdapat 27 candle ya. Kurang lebihnya 27 menit. Dan kita mulai dari candle nomor 1. Candle nomor 1 itu adalah candle seperti gravestone doji ya. Ini gravestone doji. Dan setelah candle nomor 1 terbentuk candle nomor 2 itu sebenarnya tidak bisa kita prediksi ya, bisa ke atas ataupun ke bawah, sell ataupun buy, karena kalau kita lihat di sini sudah kehilangan yang namanya momentum ya. Tapi di sini bisa saya jelaskan bahwa tren masih up dan candle nomor 1 ini tidak melebihi 50% dari body candle sebelumnya. Jadi itulah kenapa candle ini bisa bullish ya. Dan candle nomor 1 ini juga merupakan contoh dari yang namanya buying pressure ya, ekornya atau wicknya. Nah, gabungan dari 1 dan 2 ini adalah pertanda dari stall ya. Kenapa? Karena candle nomor 2 tidak mampu sampai lagi ke resisten di ekor dari candle nomor 1. Itulah kenapa di sini bisa jadi adalah indikasi dari stall. Kemudian setelah candle nomor 2, kita tidak bisa ya memprediksi nomor 3. Kenapa? Karena bisa jadi dia sampai di resisten dan kemudian bisa jadi dia bearish ya. Kita tidak pernah tahu, dan ternyata candle nomor 3 adalah bearish seperti ini. Nah, ketika bearish kecil seperti itu, apa yang bisa kita dapat datanya? Bisa jadi itu adalah retracement karena ini bullish ya. Siapa tahu di sini dia sampai di resisten ya, bullish. Dan nomor 4 tidak bisa kita prediksi, bukan tidak bisa diprediksi ya. Peluang nomor 4 itu sangat kecil ya untuk bisa kita prediksi. Karena nomor 3 candlenya seperti itu, seharusnya nomor 4 adalah konfirmasi. Nah, candle nomor 4 ternyata bearish ya, tetapi dia close di wick dari atau ekor dari candle nomor 3 ini. Dan dia tidak melebihi 50% dari candle ini. Dan tren pada saat ini masih up. Jadi kita tidak bisa juga peluang untuk memprediksi nomor 5 itu juga meragukan ya, atau 50-50 ya, 50-50. Karena dia bisa jadi up di sini dengan 2 candle retracement, ataupun dia bisa down ya. Dalam kasus ini dia down ya, turun ya. Dan candle nomor 5 ini mengkonfirmasi bahwa candle nomor 3 dan 4 itu bukanlah retracement, tapi itu adalah yang namanya stall ya. Jadi stall ini sudah aktif. Nah, ketika muncul candle nomor 5, ini candlenya bearish besar ya. Tentunya dia melakukan break terhadap support dan resisten, dan juga dari deviasi 1 Bollinger Band. Tetapi perlu diingat bahwa tren ini masih ada up ya. Dan nomor 6 ini sebenarnya kita tidak bisa prediksi turunnya, karena candle ini terlalu besar dan kemungkinan juga dia bisa retrace ya, bisa di sini bullish ya, karena kita tidak tahu tekanannya seberapa besar seperti itu. Jadi nomor 6 ini juga tidak disarankan untuk open posisi. Tetapi ketika ini sudah terjadi, kita bisa memberikan penjelasan bahwa nomor 6 itu nomor 5 tekanannya kuat ya.
Kanannya kuat karena dia melakukan break terhadap beberapa level ya. Sini ada, dan juga deviasi 1. Untuk itulah dia turun ke bawah ya. Karena ini pola dari, kalau kita lihat, morning star ya. Bukan, evening star ya. Dengan ini 2 doji dan breakout. Oke, itu nomor 6. Jadi bagi yang pengen entry ya di sini nomor 6. Tapi kalau bagi saya di sini kemungkinan retrace juga ada. Jadi lebih baik jangan melakukan trade di sini sebelum kita punya analisa yang meyakinkan ya. Kemudian nomor 7, nomor 6 dulu, nomor 6. Nomor 6 ini adalah candlenya bearish ya. Dan dia close-nya kita lihat, dia close di atas dari 50 dan 100 EMA, tetapi dia juga melakukan break terhadap 20 EMA. Nah, dalam hal ini adalah impulse down ya, atau tekanan ke bawah dari stall dan menciptakan yang namanya evening star. Oke, ketika dia tidak menembus EMA, di mana EMA-nya EMA besar ya, 50 dan 100, maka peluang untuk entry sell di sini sebenarnya sudah berakhir, dan juga dia close dengan datar ya, artinya di sana bisa jadi menyentuh support ya. Oke, di candle nomor 7 sebenarnya kita tidak bisa entry ya, entry sell di sana. Tapi kalau entry buy juga kurang yakin ya. Kenapa? Karena candle nomor 6 itu terlihat bearish ya. Jadi nomor 7 itu candlenya bullish dan membentuk yang namanya engulfing dengan ekor dari rejection dari 100 dan 50 EMA. Nah, karena ini areanya di pertengahan dari Bollinger Band dan deviasi 1 dan bukan di deviasi 1 dan deviasi 1 bawah dan deviasi 1 atas, dan ini ada di area tengah dari Bollinger Band, maka jika ada muncul engulfing, kita perlu menunggu yang namanya retracement ya, karena di area middle Bollinger Band itu biasanya adalah area-area ranging ya. Jadi kita harus menunggu retracement. Oke, candle nomor 8 itu adalah candle retracement ya. Retracement dari bullish engulfing, di mana candle nomor 8 tidak menembus dari 50% body nomor 7 dan juga close di atas 20 EMA. Artinya nomor 9 kita bisa entry buy. Karena di sini juga dia ada uptrend ya, masih uptrend. Nah, seharusnya nomor 9 itu adalah candle breakout ya, breakout nomor 8, dan dia ternyata tidaklah seperti yang kita harapkan ya. Jadi candlenya ada wick atas, wick bawah, candlenya bullish, dan itu adalah kehilangan momentum. Nah, kalau di sini tidak ada breakout, berarti ini adalah aktif ya, impulsnya aktif. Dan dia juga nomor 9 close tidak melebihi dari opening nomor 8. Dan dia membuat ekor yang sama di sini, sama tinggi ya. Nah, nomor 10 sebenarnya kita bisa open sell. Tapi sekali lagi di sini tidak menggunakan entry aman ya. Tapi dari analisa kita sudah pastikan bahwa nomor 9 itu adalah bukanlah penerusan dari tren. Dan ketika ada di ranging market, maka opsi selanjutnya adalah sell ya. Ini nomor 10 bisa di sell, dan itu adalah nomor 10 penerusan dari impuls nomor 3, 4, dan 5, dan 6. Jadi nomor 10 ada impuls dan merupakan membentuk yang namanya bearish engulfing ya.
bearish engulfing, tetapi dia close-nya meragukan ya, close di 100 EMA. Jadi jangan open posisi sell. Nah, nomor 11 kita tunggu, dan ternyata candlenya seperti itu, bearish engulfing, dan dia tidak terlalu bagus ya. Jadi ini adalah candle yang bukan merupakan penerusan ya. Jadi dia cuma seperti doji ya, seperti high wave tapi doji ya. Jadi dia tidak meyakinkan dalam menembus 100 dan 50 EMA. Dan juga dia close tidak melebihi dari engulfing ini, ujung dari engulfing. Artinya di sini kenapa dia bullish seperti itu? Di sini engulfingnya gagal dan dia tidak melakukan break terhadap 100 EMA, maka nomor 12 ini bullish seperti itu. Itulah kenapa dia bullish. Jadi kalau kalian mau melakukan buy bisa di sini juga ya. Tapi tentunya dengan memperhatikan dari gerakan candlenya nomor 12 itu. Tapi kalau saya tidak menaruh di sana ya, tidak buy di sana. Kenapa? Karena nomor 11 itu juga dia mungkin juga menjadi retracement dan melakukan break ke bawah. Siapa tahu ya. Sorry, ini berubah. Oke. Nomor 12. Dan nomor 12 itu adalah penerusan gagal dari Morningstar. Penerusan yang gagal dari Morningstar. Oke. Bukan penerusan yang gagal dari Morningstar ya. Ini penerusan yang gagal membentuk Morningstar gitu ya. Polanya adalah Morningstar. 10, 11, 12 ini membentuk pola Morningstar. Dan candle 11 adalah penerusan yang gagal dari bearish engulfing antara 9 dan 10 ya. Jadi itulah kenapa nomor 13 ini bullish. Alasannya. Tapi di sini sekali lagi entry aman tidak ada ya. Dan di sini juga nomor 12 closing price-nya tidak melebihi ini ya. Jadi saya ragu di sini. Bisa open buy tapi dari selera saya ini kurang pas ya. Oke, nomor 13 itu adalah bullish ya, bullish besar. Tetapi sekali lagi di sini market sudah dalam keadaan ranging. Karena kenapa dia sudah jauh dari deviasi 2 ya. Dan di sini apapun bisa terjadi, bisa dia up, bisa seperti ini ya. Dan juga dia melakukan sudah melakukan break dengan deviasi 1, tetapi perlu diperhatikan bahwa di sini candlenya besar-besar 2 ya. Harusnya di sini memang ada retracement ya. Karena ini Marubozu, seperti mirip Marubozu ya, Marubozu. Jadi candlenya besar-besar, dan nomor 14 itu untuk open posisi buy itu rawan ya, karena kemungkinan retracement. Dan benar saja terjadi seperti itu. Dan nomor 14 bukanlah retracement ya. Ini sudah identik ke dark cloud cover ya. Karena dia melebihi 50% dari nomor 13 dark cloud cover. Nah, kalau ini dark cloud cover, maka nomor 15 seharusnya kita bisa open posisi sell ya. Tapi sekali lagi ini dia tidak memberikan kita kesempatan berada di atas dari 50% body yang sebelumnya. Jadi candle nomor 15 ini meragukan. Karena dia doji. Ini doji ya. Dan tentu saja area di pertengahan dari Bollinger Band ini sangat beresiko. Karena dia bisa ke atas bisa ke bawah karena dia ini. Nah, candle nomor 15 itu kalau kita bilang retracement bisa jadi. Kalau kita bilang reversal juga bisa jadi. Kenapa? Karena di sini ada tekanan up ya. Sekali lagi bisa jadi dia
turun kemudian ke atas seperti itu. Jadi banyak kemungkinannya ketika candle nomor 15 terbentuk, maka kita jangan open posisi dulu, kita tunggu candlenya candle nomor 16. Nah, ketika nomor 16 ini kita diberikan gambaran bahwa seharusnya kalau dia memang uptrend, ya, maksudnya ini kan di sini ada uptrend. Kalau ini retracement, berarti ini impuls dong. Kalau ini impuls ini aktif, maka ini seharusnya sudah bullish besar ya, nomor 16. Tapi ternyata dia membentuk seperti ini, bullish seperti hammer, tetapi tidak melebihi ekor dari candle nomor 15. Artinya di sini dark cloud covernya ini yang aktif sekarang, bukan ini ya. Itu, dan candle nomor 17 kita bisa open posisi sell karena 15 dan 16 adalah dua candle retracement dari dark cloud cover. Sini bisa kita sell di nomor 17. Dan nomor 17 dia melakukan break terhadap 20 EMA ya. Jadi dia melakukan penembusan terhadap 20 EMA dan juga di sini ada ekor-ekor dari hammer bullish dan doji bullish ya. Jadi 20 EMA sekarang bisa digunakan untuk backup entry sell ya. Karena nomor 17 juga merupakan candle bearish breakout ya. Oke, seperti itu. Nomor 18. Nomor 18 adalah candlenya seperti itu. Kita sebenarnya bisa open posisi sell ya. Tetapi sekali lagi market ranging dan nomor 18 itu sepertinya tidak menembus dengan signifikan dari EMA 100. Maka nomor 19 lebih baik kita tunggu ya. Karena di market ranging dia dua candle bullish, satu candle bearish, dua candle bullish, satu candle bearish, dan dua candle bearish bisa jadi dia bullish ya. Karena ini di sini ada area support dan tidak menembus 100 EMA dengan bagus. Kita tunggu konfirmasinya di 19, di 19 ternyata bullish spinning top. Artinya tren ini kalau dia mau meneruskan dia harus turun ke bawah bearish, ataupun kalau ini retracement nomor 19 kita tidak tahu, karena di sini bisa jadi dia nomor 19 retracement atau bisa jadi dia membentuk yang namanya pola morning star seperti itu. Tapi kalau nomor 20 tergantung dari nomor 20 ya. Dan ternyata nomor 20 adalah candle bullish seperti ini. Artinya nomor 19 ini bukanlah penerusan atau bukanlah retracement untuk meneruskan tren. Ini adalah candle kegagalan dalam menembus 100 EMA. Oleh karena itu, ketika nomor 20 terbentuk yang namanya morning star ya, dimana penerusan sudah gagal. Jadi biasanya morning star terbentuk gitu ya, penerusan gagal, dan di sana biasanya ada level dan terbentuk morning star ya. Jadi nomor 21 kita bisa open posisi buy karena ini posisi ranging market, maka tentunya pergerakannya tidaklah cepat ya. Dia langsung, kalau dia bergerak bullish dia langsung bullish seperti itu. Oke, kenapa di 21 kita bisa buy? Karena nomor 20 ini sudah melebihi ekor dari ini ya. Dan di sini ada resisten break sebelumnya oleh candle ini. Kita bisa buy di sini. Kemudian setelah nomor 21 kita tunggu karena di sini ada wick bawah, wick atas. Candlenya lemah, jadi nomor 22 peluang prediksi kita kecil ya, karena di sini juga ada yang namanya resisten. Nah, siapa tahu di sini beres. Nah, kita lihat konfirmasi di nomor 22. Kalau ini resisten berarti ini harusnya beres. Nah, ternyata nomor 22 dia malah bullish ya. Dia malah bullish, dan di sini juga terbentuk yang namanya
higher high, higher low ya. Candle nomor 20 dan 21. Artinya candle nomor 22 ini dia menembus yang namanya resisten ya, karena di sini kan ada resisten, ada SSR ya. Jadi ini sebenarnya bisa jadi penerusan ya. Walaupun di sini dia tidak menembus signifikan, tapi jika kita entry di bawah ini di support ya, di deviasi 1, maka kita bisa profit. Kita bisa entry di sini. Karena kenapa? Karena ini higher high higher low-nya sukses ya. Kalau di sini bearish kecil, ini jangan ya, jangan open buy, dia rawan ke bawah. Oke, nomor 21 dan 22 itu adalah penerusan tren retracement bullish ya. Kemudian nomor 23 itu terbentuk seperti bullish hammer ya. Nomor 23, kenapa kita tidak melakukan open buy ya, padahal di sini hammer ya. Kenapa tidak open buy? Satu, karena dia close di bawah dari round number ini, dan ini adalah menunjukkan candle ini, candle gravestone doji bearish itu menunjukkan bahwa di sana ada resisten. Nah, dan di sini juga kita harus jeli ya, melihat bahwa ini sudah bullish. Dan ini marketnya ranging ya. Apakah mungkin bisa saja break? Ya, mungkin saja, tetapi dari segi analisa datanya ini sudah peluang bullishnya kemungkinan kecil ya, karena di sini sudah bullish. Dan dia pasti akan down. Itulah kenapa di nomor 24 kita tunggu ya. Kita tunggu, ternyata nomor 24 itu adalah bearish. Tapi bearishnya juga tidak melebihi 50% dari body nomor 23. Jadi di sini sudah terlihat bahwa candle nomor 23 hammer itu gagal ya. Jadi bullish hammer yang gagal. Tapi kita juga tidak bisa langsung open posisi sell di nomor 24. Kenapa? Karena kemungkinan nomor 24 bisa bullish juga. Karena siapa tahu di sini dia membentuk yang namanya penerusan. Ini nomor 24 ini bisa jadi bullish ya. Karena kenapa? Di sini ada tekanan bullish, di sini retracement, dan ini akan menjadi konfirmasi nomor 25. Apakah ini retracement nomor 24? Ini akan menjadi konfirmasi. Ternyata nomor 25 konfirmasinya bearish ya. Jadi ini adalah bukan retracement, itu adalah stall. Jadi stall karena ranging market. Nah, di nomor 26 kita bisa entry sell dengan mengandalkan 50% dari candle dari body candle nomor 25, dan juga di sana berbarengan dengan yang namanya deviasi 1 Bollinger Band yang datar. Jadi kita bisa entry di sini. Oke, seperti itu kira-kira analisanya ya. Dan kemudian nomor 26 itu tidak menembus 20 EMA ya, jadi ragu. Nomor 27 sebaiknya tunggu, jangan entry. Begitu juga dengan candle-candle selanjutnya ya. Jadi karena di sini saya menganalisa 27 candle aja, jadi candle selanjutnya bisa dianalisa sendiri ya. Oke, itu teman-teman. Tadi mana yang saya tidak jelaskan di sini ya. Penerusan tren retracement bullish ya. Jadi di sini juga bisa masuk penerusan ya. Di ini. Kenapa? Karena di sini harusnya resisten, harusnya dia bearish seperti ini. Tapi dia malah bullish, artinya penerusan aktif. Higher high higher low dari sini aktif di nomor 22, jadi nomor 23 kita bisa entry buy. Tentunya mengandalkan resisten yang sudah ditembus oleh nomor 22. Dimana resisten itu ditunjukkan oleh nomor 13 dan 14 ya. SSR ya maksud saya. Karena SSR signifikan support ataupun resisten. Bisa jadi support, bisa jadi resisten. Oke, itu teman-teman penjelasan
tentang analisa chart ini. Dan chart ini kalau globalnya adalah uptrend dan ranging. Oke, jadi ketika kita memahami global seperti ini ya, ketika terjadi uptrend dan market tidak terlalu bullish, maka di sini pasti akan ada range seperti itu. Oke teman-teman, itu dia penjelasan saya tentang analisa chart pada video ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.